Halo, perkenalkan, saya Lim Chun Butar-Butar. Saya merupakan salah satu peserta Diklat Didamba Angkatan 6 kelas B, pembuatan media pembelajaran menggunakan whiteboard animation. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana tutorial pembuatan media pembelajaran yang telah saya buat sebelumnya. Nah, baik, kita langsung saja. Setelah kita login ke Photon, maka kita akan melihat di sini menu yang bisa kita pilih dari Home, Template, Import, Create. Bagi yang sudah pernah mengerjakan di Photon, maka di sebelah kanan akan tampil judul kerja yang kita buat. Nah, untuk melanjutkan pengeditan, kita tinggal cukup klik saja sekali, maka akan muncul di sini Edit Your Photon. Kita klik Edit Your Photon. Nah, setelah beberapa saat, akan tampil hasil kerja yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, setelah tampil seperti ini, ada kerja yang akan kita edit, maka kita bisa melihat di sebelah kanan, di sini adalah menu yang bisa kita pilih. Dari scene, background, text, sampai nanti di sini ada special property. Nah, pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan aset, objek, gambar, GIF ke area kerja. Nah, di sini, hal pertama adalah kita pilih menu yang kita butuhkan. Nah, misalnya untuk memasukkan aset, maka kita pilih image di sini. Kita pilih image, maka kita pilih di sini add image. Artinya penambahan gambar atau aset. Kita klik, kita tunggu, maka di sini akan tampil sub menu pilihan, ada capture, upload, ada hire designer. Nah, untuk memasukkan aset, kita tinggal pilih saja bagian upload. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu, kita bisa memilih image objek yang kita butuhkan. Misalnya di sini ada lock animation, ada logo IPA, ada hidung. Misalnya saya pilih di sini contohnya adalah logo IPA, contoh. Kita klik, pilih open. Nah, kita tunggu beberapa saat. Maka di sini akan tampil objek yang sudah kita pilih. Nah, yang tadi kan saya pilihkan adalah logo IPA. Nah, di sini ada, dan juga di sini akan tertera yang kita pilih tadi. Nah, untuk mengatur di area kerja, kita tinggal lihat di sini, ada areanya, area size-nya, kita pilih sesuai kebutuhan kita. Nah, di sini saya pilih seperti ini. Misalnya, kemudian saya drag ke bagian pojok kanan di sini. Nah, saya atur besarnya, size-nya sesuai yang kita butuhkan. Nah, di sini ada, mau diperbesar, diperkecil, maka tampil di sini. Nah, kemudian di sini, jadi objek yang kita pilih tadi akan tampil di sini. Nah, pada bagian ini, maka dia akan tampil mulai dari menit ke detik ke-47. Menit ke-4. Tapi di sini bisa kita mengatur timeline berapa lama dia muncul atau sampai ke waktunya di mana. Nah, kita tinggal drag kemari misalnya. Nah, maka dia akan muncul mulai pada detik ke-6 sampai nanti pada bagian ini. Nah, kalau misalnya kita butuhkan sampai di sini juga boleh. Nah, kita drag ke bagian di sini. Nah, berarti nanti objek yang kita pilih ini, dia akan muncul sampai batas waktu di sini. Nah, di sini akan muncul. Nah, boleh kita coba di sini. Kita coba dulu. Di sini dulu sebentar. Nah, kita pilih sebentar di sini, ini klik. Nah, ini belum muncul. Maka nanti pada bagian ini mas saya. Nah, di sini akan muncul tampilan yang kita pilih tadi pada menit yang kita tentukan. Nah, di sini. Nah, di sini juga nanti, di sini ada objek yang saya pilih sebenarnya. Nah, misalnya, maka objek yang di sini, yakni gambar daripada GIF paru-paru, akan muncul sesuai dengan pilihan timeline. Saya klik di sini. Nah, maka dia akan muncul di area di sini. Nah, caranya agar kita bisa
memperlama tampilannya di workspace, maka kita bisa mengatur timeline. Misalnya kita drag kemari, kita drag sampai batas waktu yang kita butuhkan. Nah, misalnya saya buat dari awal. Nah, berarti nanti objek yang saya pilih ini akan muncul dari menit yang dari detik yang pertama sampai nanti ke yang bagian terakhir. Nah, di sini. Nah, kita coba dulu ya. Kita coba dulu sebentar. Kita klik ini, bagian ini. Nah, maka objek yang kita pilih tadi akan muncul sesuai dengan pengaturan timeline yang kita pilih tadi. Nah, begitu ya. Nah, kemudian misalnya, kalau kita hendak menambahkan teks, maka kita pada bagian menu di sini ada bagian teks. Kita klik teks sekali. Kita pilih teks. Maka di sini akan muncul ada pilihan. Ada add title, ada add subtitle, ada add body text. Nah, misalnya, karena ini masih bagian yang slide pertama, kita pilih add title. Nah, di sini akan muncul yang judul yang kita buatkan. Misalnya pada pembuatan tugas ini saya buatkan di sinilah bagian pernapasan pada manusia. Nah, kita bisa mengatur ini. Kita klik sekali dulu, baru kita drag kemari bagian atas, kita drag. Nah, maka di sini akan muncul judul yang kita buatkan. Kita bisa mengatur seperti ini. Nah, untuk pengaturan warna dan animasi lainnya, kita klik sekali. Maka di sini akan muncul bagian yang bergerigi, bagian setting, kita klik sekali. Nah, setelah itu akan muncul submenu. Submenu di sini adalah bagian pengaturan jenis huruf. Nah, di sini misalnya saya buat di sini jenis hurufnya contohnya ada di sini misalnya smart. Kita klik smart-nya. Nah, setelah kita pilih, maka di sini ada muncul pilihan huruf. Contohnya kita pilih smart. Nah, kita pilih smart di sini. Di sini akan muncul tulisan sesuai dengan yang kita pilih. Nah, untuk pengaturan warna, kita boleh klik kembali. Kita klik sekali, maka di sini akan ada pilihan warna. Kita pilih sesuai yang kita butuhkan. Nah, misalnya saya pilih warna merah di sini. Nah, maka ini menjadi warna merah seperti ini. Nah, warna merah seperti ini. Nah, jadi kita bisa mengaturnya bebas. Nah, selanjutnya kita bisa mengatur animasi-animasi yang kita tampilkan di area kerja kita. Misalnya di sini saya pilih bagian image. Bagian image ini saya pilih. Nah, di sini akan muncul, kebetulan memang sudah saya masukkan di sini beberapa aset, maka saya pilih di sini ada bagian lampu, bagian media. Maka kita bisa mengatur jenis animasi yang kita inginkan pada bagian objek ini. Caranya seperti ini, kita pilih sekali, kita klik objeknya, setelah kita masukkan. Nah, kemudian di sini ada bagian setting, kita boleh setting di sini. Nah, kita boleh setting, saya matikan dulu ini sebentar ya. Nah, kita pilih sekali. Maka di sini ada bagian area setting, saya pilih sekali. Nah, di sini ada beberapa submenu, ada swipe, ada crop, ada efek. Nah, kita bisa misalnya kita atur bagian, animate change to size. Nah, kita pilih sekali, kita klik sekali ini. Nah, maka di sini kita bisa mengatur jenis path-nya. Contohnya saya pilih kemari. Contohnya. Nah, kemudian di sini pun bisa saya atur misalnya dari besar ke kecil. Nah, seperti ini. Setelah itu kita klik kembali seperti ini. Oke. Nah, untuk melihat hasilnya boleh kita di sini lihat sebentar dulu. Jadi yang tadi itu objeknya itu di sini. Nah, kita putar sekali. Kita bisa mengatur di sini berapa lama dia tampil dari detik ke berapa. Nah, kita bisa mengatur di sini timelinenya.
Caranya di sini kita tarik. Nah, maka nanti akan muncul dari detik yang di sini sampai pada detik yang kelima. Nah, kita lihat dulu sebentar ya. Nah, di sini akan tampil yang kita atur tadi. Nah, dia akan muncul. Nah, selanjutnya kita akan mengatur bagaimana cara memasukkan musik atau instrumen ke dalam area kerja yang kita buatkan. Nah, di sini juga kita masuk pada bagian menu pilihan. Nah, di sini ada, kita pilih bagian sound. Nah, bagian sound ini, maka akan ada add musik. Nah, di sini juga boleh kita pilih add musik. Nah, tapi di sini. Nah, di sini kebetulan sudah Samsung ke beberapa memang, tapi boleh. Untuk memasukkan musiknya, kita pilih add musik. Maka di sini akan ada bagian pilihan upload dan fiber. Kita pilih bagian upload. Kita bisa memilih jenis musik yang hendak kita masukkan. Nah, misalnya di sini ada pertama, ada di sini ada 2 saya masukkan ya. Setelah itu kita pilih open. Maka di sini akan tampil musik yang sudah ditambahkan tadi. Nah, di sini ada. Nah, jadi untuk memasukkan ini, kita tinggal pilih seperti ini. Jadi untuk memasukkan bagian musik ke bagian area kerja, di sini ada use, ada clear. Maka kita masukkan di sini, pilih use. Kita masukkan. Nah, maka di sini akan tampil musik yang akan sebagai background pada area kerja yang kita buatkan di sini. Nah, di sini ada current slide, ada enter the button. Nah, boleh kita atur dulu sebentar, kita lihat. Nah, berarti pada area kerja ini, ada nanti yang untuk seluruhnya ada happy komersial. Nah, maka dia akan terputar setelah kita nanti melihat hasilnya. Kita boleh di sini pilih, kita klik ini. Nah, bagaimana cara masukkan narator atau sound? Maka kita juga sama, kita klik bagian sound di sini, bagian soundnya. Maka di sini akan ada my voice atau add voice, kita pilih add voice. Nah, di sini akan ada submenu pilihan record, upload, voice binding, fiber. Nah, untuk merekod narator kita atau suara kita pilih record. Nah, di sini akan tampil record of voicer, yaitu jenis suara yang hendak kita masukkan pada area kerja kita. Nah, di sini boleh kita pilih apakah nanti secara keseluruhan atau hanya pada saat yang kita pilih. Nah, jadi sebaiknya ini ada. Nah, ini artinya nanti narator kita hanya pada slide yang kita pilih. Kalau kita off-kan seperti ini, maka nanti akan semua pada area slide yang kita buat. Maka kita pilih ini, kemudian start record. Kita pilih start record. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita bisa memilih, kita bisa mengatur suara kita masukkan jenis suara yang kita butuhkan. Misalnya, nah, di sini pernapasan adalah proses pembuatan, pemasukan udara, dan mengeluarkan dari paru-paru. Setelah selesai, kita bisa pilih sini stop record. Kita boleh putar di sini. Kalau kita setuju nanti dengan yang kita buatkan sudah pas, maka kita buatkan save. Nah, kasih nama. Misalnya di sini adalah sebagai, kita buatkan di sini pengantar materi. Nah, setelah itu kita save. Nah, di sini akan muncul narator yang sudah kita isikan atau suara tadi. Akan ada current slide. Artinya hanya muncul pada bagian area yang kita buatkan di sini. Nah, setelah semuanya selesai, maka tiba saatnya kita mempublish ke YouTube. Nah, caranya di bagian atas ada bagian pilihan, ada save, preview, share. Maka di sini pilih publish. Nah, kita pilih bagian yang akan kita buatkan. Nah, di sini misalnya pilih YouTube untuk publish atau share ke YouTube. Pilih YouTube. Nah, di sini kita akan ada menu pilihan bagaimana publish ke YouTube. Di sini kita buatkan public. Kita pilih next. Nah, di sini ada beberapa pilihannya. Next lagi. Ini pilihan jenis kualitas daripada videonya. Boleh kita langsung upload with watermark. Nah, setelah terpublish, maka akan muncul di akun YouTube kita
yang sudah kita buatkan tadi sini seperti ini ya.